A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumaisa Siti Fatia dari kelas 65 akan membacakan hadis tidak melakukan hal yang sia-sia. Min husni samil mar'unta hukumalaya, artinya di antara ciri baiknya Islam, seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan, serta tak lupa telah memberikan kita kesempatan, terutama kesempatan beribadah di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat dan penuh ampunan, maka kita sebagai seorang hamba harus terus ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi selama kita hidup di dunia. Ada sebuah untayan nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabat kecilnya, yaitu Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Karena Allah Maha Pencipta segala-galanya. Allah yang mengabulkan
semua doa-doa para hambanya. Doa atau yang mengabulkan semua yang dipinta oleh hamba-hambanya. Meminta dan berdoa itu adalah sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ibadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan pula dalam hadis ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Kemudian di Quran surat Al-Mu'minun atau surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, di Quran surat Al-Mu'minun pula di ayat 60 ini ya, jika seorang tersebut tidak mau berdoa kepada Allah, maka disebutkan di situ adalah sombong karena tidak mau berdoa kepada Sang Pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dan ancamannya adalah dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagi orang yang berdoa kepada selain Allah, maka doanya itu pun tidak akan diterima sampai hari kiamat. Itu disebutkan atau dalilnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Nah, yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Karena Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita diwajibkan di dalam sholat kita untuk selalu membacakan doa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan, memohon pertolongan, berdoa kepada Allah itu hanya kepada Allah gitu. Tidak ada satupun kita harus memohon kepada sesama, tidak. Hanya kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun kondisi hamba tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ini, tetap saja tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika tidak memiliki amal soleh. Karena yang dibawa oleh kita ketika nanti sudah meninggal dunia yaitu amal jariah dan amal soleh dan doa dari anak soleh. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana kondisinya jika seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, meminta-minta kepada sesamanya gitu ya, bukan kepada Allah. Nah, itu ancamannya disebutkan pula di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1474. Jika ada seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Nauzubillahi min dzalik. Hanya hati-hati ya, diharamkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Kecuali seseorang tersebut itu sangat membutuhkan bantuan orang lain gitu, dalam keadaan darurat itu boleh. Karena tidak menjadi kebiasaan gitu, tidak meminta-minta tapi meminta di kala darurat gitu. Kala mempunyai kebutuhan gitu, yang dia nggak mampu, terus dia meminta bantuan kepada orang lain, itu boleh. Nah, tapi tetap itu hanya sebagai perantara ikhtiar gitu. Kalau orang yang menentukan orang lain itu membantu kita atau tidak membantu kita, tetap kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak boleh terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ya, kita wajib untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari segala perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah berwasiat kepada Muaz bin Jabal agar selalu berzikir setelah sholat wajib 5 waktu. Bacaannya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi setelah sholat itu kita harus banyak juga berzikir, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dikala berdiri, duduk ataupun terbaring, untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada dan selalu berdoa. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ini di ayat 191 dijelaskan bahwa kita berdoa agar terhindar dari azab neraka. Nah, ada waktu mustajab dalam berdoa. Salah satunya di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan dikala kita berdoa, di situ pun malam Lailatul Qadar terjadi. Nah, di situ adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian ketika berbuka puasa. Nah, sebentar lagi akan berbuka puasa, makanya di sini kita harus perbanyak untuk berdoa. Mudah-mudahan semua doa-doa yang kita panjatkan, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain, mendoakan orang lain, itu pun juga sebuah kebaikan gitu ya, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjatkan gitu, diterima, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, untuk kita semua, untuk sahabat 7 hijab. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-kata, dalam penyampaian. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabbal alamin. Aqulu bihadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, doa berbuka puasa zahaba zoma wa talatir ruku wasabata adu insyaallah. Artinya telah hilanglah dahaga, telah basahlah terokoma. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Amin.